Ya, selamat datang di aplikasi Android Studio ya. Jadi setelah kita ini sih contoh aplikasi Android Studio yang dibuat dulu ya HP ya. Bagusan cuman kelemahannya pakai HP itu terutama HP yang model baru, dia tidak pakai emulator ya. Di sini ada fitur APD Manager untuk bikin emulator. Ada emulator Nexus dan sebagainya. Kita tinggal running nanti muncul emulator. Tetapi kelemahannya adalah dia berat, sangat berat sekali. 4 GB RAM itu pun masih terasa berat. Maka yang lebih enak itu, yang lebih pas itu kita download emulator tambahan Nox seperti ini. Ini kita install Nox ya Nextnya terus, kemudian nanti terdetek di sini. Kita mau pakai yang Nexus yang bawaannya AVD tadi, yang bawaannya Android Studio atau Nox. Ini Noxnya udah kedetek langsung di sini. Namanya Samsung ya, nama emulatornya Samsung. Ya, waktu install dia ini Samsung. Udah pasang gini, ya nanti keunggulannya di sini nih ada proses-proses muncul, ada kesalahan di mana dia akan muncul seperti itu. Coba nih ya, saya tes ya, tes kesalahan ya. Ini dia contoh manggil JSON-nya pelanggan login ya. Contohnya dia manggil pelanggan loh login seperti itu. Coba kita testing ya, kita testing, kita bikin kesalahan coba ya. Nanti dia kesalahannya di mana seperti itu. Kita tes coba. Kebetulan saya naruh ini aplikasi koneksi ke database ya, koneksi ke database contoh ya. Oke. Saya coba ganggu, ada kesalahan pelanggan Oke, saya coba open. Ini web servernya, pelanggan login. Nanti dia. Nah, JSON-nya kita gangguin ya. Coba kita kasih X. Artinya, artinya ini kan dia ngirim ya, ngirim parameter username dan password. Ternyata di servernya nggak nerima username, adanya username X. Makanya dia ada kesalahan. Coba kita login ya. Kita tes login coba. Kita tulis di sini ya. Nah, dia file kita lihat di sini ya. Sebenarnya bukan kesalahan ya, dia akan ngasih apa namanya itu ngasih balasan ya, ngasih balasan. Loh, kenapa saya nggak masuk? Padahal username passwordnya benar ya. Dia manggil pelanggan login, dia ngasih jawabannya nih, suruh melengkapi data JSON-nya. Kenapa? Karena servernya nerimanya variabel username dan password seperti itu. Sehingga di sini kan nerimanya username X kan. Oke, saya balikin coba ya. Kalau ini dia baru dia bisa login. Kita coba di sini. Nggak salah 123 passwordnya. Ya, dia login ya nanti. Nah, aplikasi ini contoh aplikasi jasa layanan cuci sepatu. Ya, di sini ada fitur nama-nama cabang, cabangnya buka di mana saja dia berdasarkan urutan dari dekat ke jauh. Pas dia klik salah satu cabangnya itu, aja muncul detailnya. Di sana ada jasa layanan apa saja. Ya, oh di sana ada jasa ini. Udah, kita mau ke cabang mana ordernya ya? Masukin sepatunya apa yang mau dicuci, misalkan ya. Kemudian dia milih dari galeri ya. Ini contoh di emulator ya. Oke, contoh di emulator, milih gambar ini, upload ya. Nanti dia akan ngirim misalkan sepatunya naik misalkan. Kenapa dicuci? Karena kotor misalkan gitu. Dia upload. Nanti dia akan masuk ke arsip ya. Dia akan masuk ke dalam arsip di keranjang. Nah, ini dia nih. Mau datang ke toko atau mau dikirimkan. Ya ini one to many. Konsepnya sudah one to many. Contoh ya satu nota banyak transaksi. Mau check out ya berarti masuk ke pembayaran seperti itu dia masuk upload struk dan seterusnya. Nah ini contoh ya contoh aplikasi Android ya dia nyambung ke database ataupun ke server. Sekilas ya kalau kita pakai Android Studio itu sekilasnya agak sedikit kasar ya. Kasar itu maksudnya nggak smoothing gitu ya. Mungkin bisa smoothing ya, mungkin pakai UI yang lain nantinya. Ya, cuman apa ya harus rajin lah, harus rajin membangun di UI-nya ya, di XML-nya seperti itu. Tinggal dicari nanti template-nya. Makanya beberapa vendor itu sekarang banyak yang beralih ke Unity ya. Unity kelemahannya tadi ya, ke konsep one to many database agak rumit, agak panjang ya, lebih mudah menggunakan Android Studio. Atau bisa juga nanti ke apa tuh namanya? Ada lagi tuh yang apa ya? Flutter ya, ada juga yang pakai Flutter ya, itu lebih smoothing atau juga yang bisa pakai Ionic ya. Ionic itu berbasis HTML seperti itu. Oke, tadi kita ada polling, kita dominannya Android Studio ya, tapi nggak apa nanti kita coba testing-testing pakai tools yang lain ya. Sementara kita fokus pada Android Studio
Studio. Kebayang ya? Jadi itulah gambaran kalau kita menggunakan atau menjalankan Android Studio. Wah, kayaknya sih yang mudah-mudah gimana gitu ya. Kembali lagi sih basic kita ya. Basic kita itu ada kemauan lah ya, ada kemauan pasti di situ ada jalan ya, dia di mana kita bisa belajar seperti itu. Oke ya, kita akan masuk ke aplikasi. Kita mulai produk ya dari baru ya. Oke. Ini saya tutup ya rekan-rekan ya. Kita buat baru. Tapi sebelum itu saya copy data dulu bentar. Karena saya butuh nanti untuk rekap biar cepat. Ya. Kita close, kita bikin proyek baru ya. Artinya gini ya rekan-rekan, nanti coba install Android Studio ya. Nanti akan muncul halaman kosong ya. Nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Latihan tuh, latihan bikin satu aplikasi ya. Sederhana aja. Halaman Hello World lah ya, halaman Hello World. Yang gampang di sini adalah empty activity aja. Next ya. Kita bikin di sini latihan Android 1. Ya, kita namakan latihan Android 1. Di folder mana nih? Nah, kita buatkan foldernya. Misalkan saya bikin di folder apa ya? Nah, sini taruh aja di D ya. Saya bikin di D aja nih. Oke. Android 2022 misalkan ya. Kita bikin folder Android 2122. Oke, kita masukkan kemarin. Nah, di sini ditanya bahasanya Kotlin atau Java ya. Defaultnya kita pakai Java ya. Karena kita pernah belajar Java ya. Nanti rekan-rekan belajar secara flat ya, web berbasis Java ya, kembali ke Java lagi. Nanti rekan-rekan juga belajar aplikasi OOP ya, kembali ke Java lagi. Minimum SDK-nya ya di sini versi berapa ya. Nanti kalau rekan-rekan install yang terbaru modelnya ya seperti ini. Ini saya udah install download yang terbaru ya, seperti itu. Kita pilih yang ini aja nih, yang terendah. Artinya di handphone lama pun masih bisa jalan nanti aplikasi kita ini. Oke? Seperti itu ya. Nanti bikin halaman blank, diisi datanya, finish ya. Kemudian kita klik finish ya, halaman ini nanti akan nutup. Ya, artinya kita masuk ke project baru. Latihan. Semua harus mencoba ya. Kalau RAM-nya cuma 2 GB, mungkin beda tampilan saja. Codingnya sama. Ya. Oke, dia lagi loading, lagi inisialisasi ya, kita tunggu aja. Ya. Seperti itu. Ya, dia lagi nge-build lah, yang ngebangun properties seperlunya untuk aplikasi mobile. Ya, artinya nanti download, install, bikin proyek baru. Oh, RAM saya rendah Pak, cuma 2 GB. Pasang handphone. Ya udah nggak apa-apa lah. Minimal play jalan, ya. Nanti nggak bisa koreksi kesalahan. Nah, itu lihat nyusul ya. Ada kala yang handphone-handphone yang model apa ya? Kalau yang KitKat ke bawah masih bisa ya, tapi kalau yang udah kemari itu kadang nggak muncul ya. Lihat aja nanti ya, dilihat aja nanti. Kalau nggak bisa ya harus hati-hati nulis codingnya ya. Kalau RAM-nya agak gede lagi ya install Nox lah, minimal Nox. Dari beberapa pengalaman Nox itu lebih ringan. Pokoknya ada BlueStack, misalkan ada lagi multi apa itu multi apa gitu ya. Bisa juga pakai ini Memu ya, bisa juga tapi agak berat kalau Memu ya. Nox yang paling ringan lah seperti itu. Oke, ini apakah sudah selesai audio loading? Kita lihat Android. Welcome kita. Lama harus di. Oh, udah merah semua ya. Tinggal 3 GB ini kayaknya sih dia. Udah jadi agak berat ya. Kita tunggu sama Unity. File installnya juga. Ya, gitu seperti itu. Itu sudah built-in ya. SDK-nya sudah masuk, kemudian apalagi emulatornya juga udah masuk dan seterusnya. Nah, ini seperti ini tampilan Hello World-nya. Kalau kita tes running, kita coba ya. Ya, ini udah aman. Kita tes running. Jadi pertama kali nggak usah diapa-apain dulu, langsung tes running. Apakah Android Studio kita sudah siap jalan atau belum? Takutnya udah kebanyakan setting, kebanyakan running, dia nggak support ya, nggak. Pegangan kita kalau Android Studio-nya bermasalah, ya misalnya kita klik ini nih, synchronize-nya nih.
ya, synchronize, kita synchronize. Download ya, syaratnya connect internet juga ya, nanti dicari. Bahkan kalau kita masih versi yang lama, dia akan auto update. Ya, di sini ada istilah Gradle ya. Gradle ini library kita supaya dia auto update. Nanti kita kalau pakai database sudah Android X ya, Android X. Nah, dia nanti akan ada updatean, setiap ada updatean Android. Lihat, oke, ini lama juga ya. Lama juga rekan-rekan ini. Waduh. Ini ya bisa rekan-rekan. Kita yang jelas di sini untuk emulator kerja kita. Gradle. Oke, sembari dia proses, lagi jalan ini, lagi abu-abu. Lagi jalan ya. Lama banget ya, lama sekali ini. Kita tunggu ya. Untuk saya klik, oke. Saya terangin juga ya sembari ini jalan. Di sini kita lihat ada dua bagian ya. Bagian rest itu terdiri dari layout. Contohnya ini untuk mendesain tampilan ya. Di dalam layout itu ada, kita lihat secara coding boleh, lihat secara desain boleh. Ya. Kita coba lihat secara desain. Ini kita naikin coba di sini. Ya. Ini sama kayak di VB.NET, VB6. Atur hello world-nya kita kasih dengan selamat datang. Atau kalkulator satu aja dong, tes kalkulator. Ya, kalkulator size daripada ukurannya biar agak gede dia ya. Kita coba bikin yang gede. Ada nggak dia di sini font size atau text size? Font size. Text size text ada ya. Ukurannya berapa nih? Gedein aja deh 24. Ya, kalkulator satu kita letakkan di pojok sini. Nah, seperti itu. Tadi lagi jalan udah selesai. Udah ya, kayaknya udah selesai sih. Nah, hello yang muncul ya. Oke. Udah muncul gitu, udah kita lanjut berani untuk desainnya. Kita bikin desain, coba bikin kalkulator ya. Latihan berarti apa saja yang diperlukan kotak isian ya. Kita kasih kalimat lagi di sini. Masukkan bilangan 1 ya. Kita tulis di sini teksnya ya. Bilangan 1. Kita gedein. Yang ini kita kecilkan ya. Sama kayak VBNet ya. Kalau udah kayak gini udah sama kayak VBNet. Cuman yang nggak sabar, yang nggak tahan tuh nunggunya ya. Kemudian sama kotak isiannya. Kita kasih kotak isiannya. Ya. Kan ada teks nih. Kotak isiannya apa? Password apa number? Number dong ya, angka ya. Seperti itu. Kita kasih ya. Jadi nanti masukin bilangan 1 ini. Bilangan 1 isiannya ini. Oke ya. Kemudian nanti kita bikin bilangan 2, enak kan di copy aja sih. Bisa nggak di copy? Nggak mau dia di copy kan. Nggak mau di copy ya. Yaudah kita tulis saja. Kita tak lagi bilangan 2. Tuh, berat memorinya. Kita kasih text view lagi, number ya. Oke. Terus hasil, kita kasih hasil di sini. Hasilnya dong. Hasilnya berapa gitu ya. Hasil itu nanti letaknya di sini. Berupa number juga boleh. Hasil itu enable false, artinya dia nggak bisa diedit hasilnya. Enable-nya kita kasih false. Enable apa nih? False. Mana false-nya? Nah, terus background color-nya biar ini ketahuan bahwa dia nggak bisa diedit, kita kasih warna aja nggak apa-apa nih. Abu-abu ya, abu-abu tuh agak warna agak redup ya hasilnya. Nah, kita kecilin, kita lihat apakah seperti ini tampilannya. Ya, saya cocok ini gitu misalkan ya. Nah, kita tes training dulu apakah sesuai dia tampilannya dengan ini. Kadang ini kan tampilannya secara apa nih? Secara constraint layout ya. Kadang-kala dia numpuk dia. Kita lihat coba ya. Juga tadi ada error nih. Error apa ini? Error apa nih? Banyak error ini. Mencurigakan error tuh. Pada error semua ya. Dia banyak yang nggak kenal nih. Kita lihat apakah dia mampu jalan. Ini kan ada error nih.
Padahal kita belum ngoding ya, ini baru ngedrag aja ya. Kalau nggak error berarti kita ini nggak cocok nih settingan ini nih XML ini. Ya kita harus update lagi nih. Kita coba tes dulu ya, kita tes running lagi. Apakah dia bisa jalan? Sembari kita menunggu apakah di sini ada kesalahan atau tidak. Kita lihat ya. Nanti dia ngasih tahu, oh ada kesalahan di sini gitu. Ini ya, oke, kabur tampilannya. Nah ini dia di sini kita lihat. Tuh dia minta update ya, minta update yang terbaru. Kita clear aja ini sembari dia lagi nunggu. Lihat apakah berubah ya. Kalau yang kita setting tadi kita lalu kita play ternyata di sini masih hello world atau nggak muncul ya berarti nggak mau, dia harus kita benerin dulu yang error-error tadi. Ya, emang dia minta update sih ya, minta update ya. Tuh, numpuk dia rekan-rekan, jalan tapi dia numpuk seperti itu. Wah, gimana ini? Oke. Rekan-rekan, kalau kayak gini ada dua solusi. Kita update supaya dia ngebaca ya, menghindari pesan error tadi ya. Mana tadi ya? Ini kan yang lama ya. Aplikasinya ada dua ya. Oh ya, berarti ini yang ini kita tutup aja. Nah, ini dia. Kita fokus ke yang ini. Atau cara kedua, kita bisa mendesain XML sendiri, layout sendiri. Ya, oke. Saya di sini ada blogspot ya. Contoh nih. Ini contoh nih ya. Contoh ini bagus nih karena tombol itu bisa jejer ya seperti itu. Nah, kita mau coba ini nih. Jadi nanti yang sebelah kiri bilangannya, yang sebelah kanan edit text-nya ya. Kita coba ini ya. Ini gimana bikin template ini ya. Oke. Ini juga merah-merah tadi kan. Nah, ini kita pakai XML versi yang lama, kita coba ya. Kita lihat di sini. Kita coba ini kita copy nih. Ini kan pola XML yang lama ya. Kita copy. Oke, saya bagikan ini ya, relative layout berarti di bawah tutup dengan relative layout. Sama ini sama seperti HTML basicnya ya. Tutup relative layout juga. Apakah dia masih error? Oke, masih error nggak dia? Wah, masih banyak ya. Oke lah. Ini berarti kita ganti aja. Oke, udah nggak error ya. Cuman kita lihat apakah susunannya benar atau tidak. Masih numpuk ya rekan-rekan. Masih menumpuk. Mau kita jejer-jejer lagi, udah nggak mau dia. Dia akan kita tarik ke sana dia. Oke, saran saya kita pakai tabel layout. Itu dinamis. Sama sama seperti kita bikin table ya. Sama seperti kita bikin table. Contohnya seperti ini. Linear. Oh, ini kalau ini contoh linear layout ya. Contoh ini linear layout. Yang tabel layoutnya nggak ada contohnya ya. Udah nggak apa, kita pakai linear layout contoh aja rekan-rekan. Kita coba ini, saya copy aja ini. Jadi dia bisa unlimited nanti. Saya copy semua aja ya. Oke. Rekan-rekan bisa ngembangin sendiri. Ini saya taruh coding, kemudian saya timpang aja di sini. Kemudian ini harus di atas sendiri, harus di pojok atas. Oke. Kemudian kita scroll view. Oke. Itu maksudnya apa? Biar dia scroll ya. Contohnya ya. Ini kayak gini kita bisa download ya di internet, cari ya. XML scroll view, XML linear layout dan sebagainya. Oke, linear layout dia nyusun ke bawah, benar. Kemudian bikin linear layout lagi. Ini header itu judulnya, kita kasih warna aja, warna merah misalkan. Oke. Ya, ini nggak dikasih pun nggak apa-apa, ini ID-nya ya. Ini name ID juga kita buang aja, kita belum butuh ID di sini. Oke, kita abaikan dulu ID, kita sederhanakan. Jadi ini linear layout ibaratnya satu row ya, satu row. Kemudian bikin linear kedua, baris kedua, kita isi aja di sini. Bilangan 1 ya. Edit text kita terus manual, betul. Warnanya apa? Isiannya kita kasih warna agak abu-abu aja. TDE. Oke, enable-nya sebentar kita buang ya, karena true ya, karena harus diisi nanti. Kemudian yang kedua bilangan 2. Oke, warnanya sama, kita bikin abu-abu. Tadi 2 agak 46, abu-abunya ya, agak lebih terang ya. Oke, bisa diisi. Selesai. Kemudian yang ketiga adalah hasil. Hasil itu kita kasih variabel nanti dulu, enable-nya false ya, artinya dia nggak bisa diedit, warnanya lebih gelap. Nah, ID-nya kita kasih aja langsung, ID-nya txt hasil. Ya, tadi yang ini txt bilangan 2, txt build 2, yang ini txt build 1. Ini satu baris ya, satu barisnya
Ini kemudian masuk lagi di sini, ini nggak ada radio button, kita buang. Sampai linear layout. Oke. Linear layout ini miliknya siapa? Miliknya linear layout yang atas ini ya. Oke. Kemudian kita bikin linear lagi satu baris ya. Kita bikin horizontal. Kalau yang di atas kan tadi vertikal, ya kalau yang atas ini dia ke bawah vertikal. Kalau yang ini linear layoutnya dia ke horizontal ya. Kita bikin tombol apa? Kalkulator misalkan tambah ya. Tambah kali bagi betul. Kita kasih tombolnya kita kasih warna biru lah biar ada colong. Red blue. Oke, warna tulisannya oke nanti aja. Bolehlah kasih warna tulisannya text color ya. Warnanya warna kuning, biru kenanya kuning. Nah, belajar sedikit ASCII lah. Oke, BTN tambah ya kali backgroundnya warna biru sama kemudian ini warnanya warna kuning. Ini bacaannya bintang kali. Yang ketiga BTN bersih misalkan ya. Kita mau untuk bersih-bersih. Clear. Backgroundnya kita kasih contoh warna sama biru. Clear. Paling bawah ini kita buang aja. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ini template nggak ini ya, nggak apa, tidak bermasalah, tidak error ya. Kalau kita lihat di layout seperti ini hasilnya. Infonota bukan Infonota ya, kalkulator 1. Kita bisa edit juga dari GUI ya. Nah, artinya modelnya tadi pakai pakai apa? Pakai linear layout. Linear layout masing-masing kita isi dengan teks view ya. Ini horizontal, yang ini vertikal. Ya, kita bisa edit lagi XML-nya biar cepat ya. Go to XML. Nah, tadi ini warnanya kurang gelap. CDB misalkan. Agar CCCCC. Oh, ini text color ya. Harusnya backgroundnya yang warnanya CCCC ya. Backgroundnya yang CCCC. Yang lebih gelap. Terus warna tulisannya warnanya putih lah. Nggak apa-apa. Oke. Terus tombolnya tadi black, warna backgroundnya biru. Udah. Nah, seperti ini tadi ya. Warnanya black ya. Tulisannya cloud. Oh, salah ya. Harusnya dia pagar ini ya. Nah, fitur yang lain ya contoh seperti ini ya, layout margin jarak dengan sebelahnya itu 5 decipiksel ya. Tebal bold ya. Ini tambahan ya, fitur tambahannya. Nah, jadilah seperti ini kan. Kebayang ya? Ini bentuk XML-nya ya. Ini nggak error ini. Kenapa? Karena dia pakai script yang lama ini. Dia masih bisa baca script yang lama. Untuk yang baru ya, dia tadi bermasalah masalah ya, dia minta update ya. Oke. Jadi rekan-rekan tinggal cari di internet. XML contoh apa? Smoothing apa gitu misalkan ya. Ini contoh XML menggunakan konsep linear layout. Scroll view maksudnya apa? Artinya kalau tombolnya banyak, nanti scrollnya aja jalan seperti itu. Ini kan yang lama ya. Ini tadi modelnya dia bukan bukan linear ya. Ada juga yang model tabel layout ya seperti itu. Ada beragam contoh-contoh tampilan. Kita kan bisa pakai template yang ini. Kita uji aja langsung apakah hasilnya berubah dia seperti itu. Kita tes di sini XML-nya terserah kita. Hanya saja yang kita pegang itu adalah ID-nya. ID di sini ada 3 ya. ID build 1, ID TXT build 2, dan ID hasil. Ya, sama button-buttonnya BTN tambah, BTN kali, BTN bersih, misalkan seperti itu. ID nanti untuk apa? Penghubung antara XML dengan Java. Penghubungnya di sini nanti ini. Nah, kan nanti penghubungnya di sini. Oke, hasilnya apakah udah bisa ya? Seperti ini ya. Kita input angkanya. Ya, kita input plus kali clear. Nanti seperti itu. Kita buat kalkulator ya. Terbayang ya? Kebayang ya? Oke. Artinya kita udah bikin layout, habis itu baru main di Java-nya. Konsepnya seperti itu, main di layout baru ke Java-nya. Oke, kita bagaimana menghubungkan antara XML dengan Java ya, kita deklarasikan tadi
edit text misalkan tadi apa? txt build 1 misalkan ya, txt build 2, txth. So, jadi saran saya variabel yang di sini usahakan sama dengan yang di Java biar mudah nanti ya. Sama, buttonnya juga tadi ada btn tambah ya, btn kali btn clear seperti itu. Ini pakai koma boleh atau satu-satu boleh, ketik lagi button ya, button gitu. Loh ini kok error kenapa? Dia minta impor sesuatu ya, import kelas. Dia manggil kelas langsung naik ke atas ini. Nah, seperti itu. Jadi bisa memanjang atau bisa. Oh, ingat Java diakhiri dengan titik koma. Huruf besar kecilnya berpengaruh. Kebayang ya? Halo? Nanti latihan bikin baru, kemudian latihan bikin seperti ini. Ya, seperti itu. Atau minimal tes running jalan dahulu ya, baru nanti baru dikembangkan ya. Karena sanksi juga saya langsung jalan apakah bisa ininya Androidnya, karena proseduralnya panjang juga di Android Studio ini ya, update-nya ya seperti itu. Nanti kalau udah jadi satu seperti ini, udah ini kita duplikat nih untuk mendesain halaman, misalkan halaman jual beli, data pelanggan, data data apa, data produk seperti itu ya. Nanti main radio button, main spinner seperti itu ya, dengan nanti main seperti itu ya, bantu mainnya seperti itu. Udah bisa untuk bikin aplikasi ya. Oke ya, bayang. Kita lanjut bagaimana menangkap Java dengan XML ya. Tadi kita udah deskripsikan button. Nah, sekarang kita butuh sesuatu. Saya juga apa namanya butuh ini biar cepat. Saya kembali ke sini. Ya. Ini adalah pertama kali dijalankan oleh sistem OnCreate. Ya, kita deklarasikan tadi ya. Table 1 adalah edit text. Nanti ketemu XML-nya ini ya. Seperti itu kita deklarasikan. Build 1, build 2 ya. TXTH hasil. Ini menangkap XML ditampilkan ke Java. Sama button juga sama kita. Kalau button ya berarti ya ini ya button ya, button tembak XML button, ini apa? Button. 1 2 3. Ini adalah XML-nya, ini variabel Java-nya. Java-nya bisa berbeda ya. Oh, ini bukan btn clear, btn apa tadi namanya? Kita pastikan lagi btn bersih. Oke. Tuh ya. Ini tidak harus sama dengan yang ini. Kalau ini nembak XML-nya, kalau ini punyanya aja Java seperti itu. Oke, lanjut. Saat tombol ditekan, dia akan berproses. Ya, berproses. Ya. Oke, kita lihat. Saat tombol ditekan, Alt Enter aja, dia akan import library. Dia ngapain nih? Saya ngapain saat ditekan gitu ya? Saat di on click. Sama juga nih. Saat di on click ngapain saya? btn kali